Saniwe Tanjung Alam Labuhan Raja, Pasir Putih Tanjung Benteng Manise, kapal-kapal dan perahu Pulau Buru. Pernahkah pemirsa mendengar namanya? Sebuah permata tersembunyi di timur sana, menyimpan 1000 cerita, sejuta pesona. Bayangkan, hembusan angin laut yang membelai, pasir putih yang lembut menyentuh telapak kaki. Di sini, di Pulau Buru, waktu seolah bergerak secara perlahan, membiarkan kita meresapi setiap detiknya. Dari tawa riang anak-anak di Pantai Wali, hingga ketenangan desa-desa yang bersembunyi di balik hijaunya pepohonan, ada kehidupan yang berdenyut dan alam yang memanggil. Mari kita melangkah lebih jauh menuju Namlea, ibu kota yang ramah, tempat perahu-perahu bersandar, membawa cerita dari laut lepas. Tak jauh dari sana, ada Namrole. Dua kota ini yang menjadi jantung Pulau Buru menyimpan denyut nadi kehidupan. Lihatlah bagaimana alam memanjakan kita. Dari hamparan hijau yang menenangkan jiwa, hingga birunya laut yang tak berujung, seperti pantai Jikum Rasa yang memukau, atau pantai Wali yang selalu punya cara untuk membuat kita jatuh cinta lagi dan lagi. Pulau Buru bukan hanya sekadar nama di peta, ia adalah rumah bagi keindahan yang jujur dan kekayaan yang tak terhingga. Orang miskin ini dapat bantuan ini. Kalau kita selaku masyarakat melihat rumah ini kan tidak layak huni. Pak, untuk kondisi rumahnya itu kalau saya masuk itu saya lihat itu lantainya itu sudah tidak bisa dibilang lantai lagi, sudah tanah. Nah, kemudian dinding-dindingnya itu sudah tembus pandang dari dalam itu. Kemudian atapnya sudah tembus pandang juga langit. Tetap ke atas itu langit kelihatan semua. Di tengah hiruk pikuk tawa di pantai, di balik megahnya perbukitan Pulau Buru, dan di antara kesibukan masyarakat, masih ada masyarakat Pulau Buru, khususnya di Kecamatan Namrole, yang menjadi lokasi TMMD ke-125 oleh Kodim 1506 Namlea, yang sangat memerlukan perhatian dan bantuan dari segala pihak. Disinilah peran dari Komando Kewilayahan Teritorial menjadi sangat vital sebagai perpanjangan tangan Tentara Nasional Indonesia, khususnya pemerintah. Babinsa menjadi sosok yang berperan dan berjasa luar biasa sebagai mata dan juga telinga TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Kondisi mereka berdua, saya sebagai babinsa sering datang juga maghrib, lihat mereka punya kondisi. Itu anak sama bapak, mama itu, mereka itu hanya makan apa adanya juga. Kalau ada mereka makan, kalau tidak ada ya begitu sudah. Saya sebagai babinsa prihatin sekali. Makanya baru anaknya juga dihitung cacat. Tidak bisa bekerja, tidak bisa itu. Jadi mamanya yang jadi tulang punggung, walaupun sudah besar anaknya. Itulah makanya di situ saya rasa terpanggil buat komandan saya tolong, dan alhamdulillah. Menjawab keluhan dan kesusahan masyarakat, Kodim 1506 Namlea melalui Babinsa yang tidak kenal lelah, satu persatu, sedikit demi sedikit, berusaha semaksimal mungkin
memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Oh, dan ini kan kita berbicara, pasti masyarakat ingin sekali lah rumah mereka diperbaiki. Iya. Tapi untuk yang program ini satu rumah. Iya. Apa impian abang, apa yang abang wujudkan, kenapa abang tuh memilih ibu ini? Apa pertama kali yang ada di benak abang, udahlah ibu ini aja lah yang kita bantu. Apa sebenarnya bang? Kalau saya cerita ini, saya cukup gimana ya? Seperti kita lihat kondisinya, ibu ini penuh dengan keterbatasan. Saya sebagai dandim sebenarnya malu juga, ya. Kok masih ada masyarakat kita yang sangat-sangat kesulitan. Apalagi beliau seorang janda, beliau tidak punya apa-apa, hanya punya tanah sebidang ini. Dan anaknya mengalami keterbelakangan mental. Jadi saya tergerak, bukan lagi tergerak, tetapi saya sangat tercetus sekali dan prihatin. Ya, apa sih yang bisa saya bantu gitu? Kok iya pemerintah mungkin belum melihat. Pemerintah daerah, kalau saya laporin gimana? Setuju nggak mereka? Dan ternyata alhamdulillah, ya saya bisa mengetuk hati, ya, dari para pemimpin di Kabupaten Buru Selatan ini. Terbukti saya datangkan beliau, ya, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, Pak Ketua Dewannya bisa hadir di sini. Dan beliau pun welcome dan memberikan appreciate kepada kita Kodim. Dan beliau akan masukkan lagi nanti program yang berikutnya. Oke. Beliau punya cita-cita katanya 1000 rumah. Wow. Nah, mudah-mudahan. Amin, Dan amin. saya berharap dari 1000 rumah yang dibangun oleh kepemimpinan Pak Bupati Buru Selatan bisa kita dukung. Ya, kami Kodim siap membantu program atau visi misi Pak Bupati Buru Selatan untuk mewujudkan 1000 rumah di seluruh wilayah Kabupaten Buru Selatan ini. Di musim hujan, curah hujan yang tinggi kerap menjadi momok bagi masyarakat Namrole. Minimnya resapan air dan juga drainase, serta pemukiman masyarakat yang dikelilingi oleh dataran tinggi sering menyebabkan banjir yang masuk ke rumah-rumah warga. Pak, curah hujan di sini tuh cukup tinggi Pak ya? Iya. Cukup tinggi, terus ini juga malah jadi menghambat banyak pekerjaan. Ya. Bapak sini izin Pak. Pak, kalau kita berbicara tentang pembangunan talut ini Pak, sebenarnya kondisi di sekitarnya seperti apa sih Pak? Kenapa harus sampai dibuatkan talut? Nah, dari dulu memang desa ini banyak sudah menjadi kebanjiran. Oke, ini emang banjir Bapak ya? Jadi gorong-gorongnya ini disempit. Jadi pada saat hujan turun, terhambat, tersumbat jalan air. Oke, iya, itu yang membuat jadi genangan air di sini banyak sekali jadi membuat banjir Bapak ya? Iya. Bapak. Ini kan kondisi saat ini kan kami nyampe di sini sudah 2 hari dan baru ini udah jam 4 kita baru bisa mendapatkan matahari. Berarti kondisi cuaca di daerah sini tuh curah hujannya sangat tinggi Bapak ya? Iya, sangat tinggi sekali di sini. Apalagi kalau musim timur, memang dari bulan 5 sampai sekarang ini tetap masih curah hujan. Oke, berarti emang setiap hari itu akan hujan terus? Setiap hari akan hujan. Ini kan pembangunan, ini kan memiliki target Bapak? Iya. Pemulaian pembangunan dan sampai survei itu bulan apa sih Pak? Ini sampai selesainya bulan Agustus. Mulai kerjanya dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus selesai. Berarti bulan Juni itu pas saat pra-TMMD sudah dilakukan pembangunan ya Bapak ya? Iya. Ini kan saat ini kan kondisi ini kan lagi air sangat penuh sekali Pak. Yakin ini tidak akan bisa dilanjutkan dulu untuk beberapa hari sampai air ini akan surut. Iya. Kira-kira bagaimana sistematisnya Pak biar semua pengerjaan talut ini bisa selesai Bapak? Emang betul di sini kecuali airnya ketika dia surut baru bisa ada pekerjaan. Kalau sementara air masih penuh belum bisa ada pekerjaan karena menghambat pekerjaan.
Bisa nggak Pak kira-kira? Selesai target tanggal 23 Agustus, ini bisa selesai? Bisa, ini tergantung dari alam. Kalau alam mendukung untuk panas, otomatis cepat selesai pekerjaan. Ketika hujan reda, serta kondisi air di parit yang surut, segenap prajurit Kodim 15066 Lea bergotong royong bersama masyarakat dan instansi Polri melanjutkan pengerjaan drainase. Momentum ini harus dimaksimalkan, dikarenakan dengan kondisi alam yang tidak menentu membuat pengerjaan beberapa kali terhambat. Ini adalah curah hujan yang cukup tinggi, sehingga pada saat hujan turun itu banjir yang biasa tergenang di sasaran yang kita tentukan itu kita kerjakan itu membawa material-material yang sudah disusun, sehingga kita kadang menunggu hujan reda baru kita kerjakan. Dalam pelaksanaan TMMD ini kami mempunyai perencanaan, sehingga dalam situasi hujan ini kami melakukan pra-TMMD. Kita lakukan lebih awal agar bisa mensiasati curah hujan yang sudah kita prediksikan di musim timur ini. Tidak hanya renovasi rumah tidak layak huni dan drainase, sasaran fisik seperti pembuatan sumur bor hingga berbagai sasaran non-fisik juga menjadi target utama oleh Kodim 15066 Lea, khususnya pada momen TMMD ke-125 kali ini. Dalam seluruh prosesnya, tentu tidak lepas dari bantuan dan sinergitas dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat. Jadi kami akan terus berkolaborasi dengan stakeholder apa saja termasuk Kodim. Kami berharap ke depan, kami juga memaklumi karena kondisi anggaran yang terbatas, mestinya banyak program-program sebenarnya yang mau dilakukan oleh Kodim itu sendiri, tapi karena keterbatasan anggaran, akhirnya kami hanya memporsikan pembangunan talut dan beberapa renovasi rumah bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Apalagi di kegiatan TMMD ini, itu diprogramkan untuk seluruh prajurit, terutama yang terlibat dalam Satgas TMMD ini, itu dalam melaksanakan kegiatan itu harus tinggal di rumah-rumah anggota. Mereka dalam satu rumah anggota itu, rumah masyarakat itu menampung paling tidak 5 orang atau 7 orang. Disitulah mereka kesempatan untuk berkomunikasi, ya, saling silaturahmi. Di situ akan muncul komunikasi yang baik, ya, sehingga terbentuknya kemanunggalan TNI dengan rakyat. Saat matahari terbit di ufuk timur, sebuah semangat baru tumbuh di tanah ini. Kodim 15066 Lea hadir untuk merangkul harapan-harapan yang terlupakan, mengubah mimpi menjadi nyata melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa. Dengan setiap langkah, setiap pukulan cangkul, dan setiap sentakan kerikil, mereka membawa harapan bagi yang tak memiliki hunian yang layak. Boleh masuk, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Menurut pandangan saya,
program TMMD Kodim 1506 Lea yang sasarannya dilaksanakan di daerah Namrole sudah cukup bagus sesuai dengan program yang telah ditentukan. Kegiatan program TMMD Kodim 1506 Lea sudah sesuai dengan target dan program yang telah ditentukan karena tepat waktu.